Bilangan pasal 20 ayat 2-13. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengurumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan pada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Oke, shalom. God bless ya. Tuhan Yesus berkati. Thank you kalau sudah mau hadir ya. Nah, hari ini kita belajar ada sepotong kalimat. Ketika bangsa Israel bertengkar dengan Musa. Ketika bangsa Israel ingkar dari apa yang mereka sudah jalani. Ketika bangsa Israel menusuk Musa. Ketika bangsa Israel mulai mengungkit masalah-masalah di dalam perjalanan mereka. Hari ini kita belajar ada satu kalimat Tuhan yang merupakan poin penting setelah langkah penting yang Musa dan Harun lakukan. Ketika menghadapi kerumunan masalah, ketika masalah bertumpuk dalam hidup kita, langkah kita menuju ke Tuhan atau kita menangani masalah dengan marah dengan masalah yang ada, dengan menolak dan menganggap masalah itu bukan koreksi buat kita. Bahkan kita menjustifikasi orang-orang yang mengingatkan kita oleh karena masalah itu. Seperti episode yang lalu kita belajar tentang bagaimana Raja Ahab dikoreksi oleh Nabi Elia. Bagaimana Raja Ahab harus menunggu Nabi Elia yang berbicara. Seorang raja harus menunggu seseorang yang rendah, tidak punya kedudukan. Bahwa itu akan terjadi dalam hidup mereka. Raja Ahab menolak. Tetapi Daud menerima koreksi. Langsung otomatis, langsung terucap. Aku sudah berdosa terhadap Tuhan. Dan Daud menerima Nabi Nathan dengan luar biasa. Membuat buah akhirnya calon pengganti raja. Yaitu Salomo atau Yedija. Itu mendapatkan guru yang terbaik pada zaman itu. Namanya Nabi Nathan. Sehingga Salomo mengenal Allah. Ketika ditabiskan menjadi raja, ketika Salomo akan memerintah, Salomo berdoa menghadap Tuhan, menangis di hadapan Tuhan. Iman Salomo oleh karena
pengajaran dari Nabi Nathan. Nabi Nathan ada di dalam kehidupan Salomo oleh karena Daud menerima koreksi daripada Nabi Nathan yang dari Tuhan. Bagaimana keputusan satu titik, satu step kita akan melahirkan kebaikan atau kejatuhan kita selanjutnya. Daud menerima koreksi, menerima pembawa koreksi, menjadikan pembawa koreksi itu menyelamatkan putra mahkota. Membuat putra mahkota mengenal Allah walaupun di puncak kejayaan raja pengganti yaitu Raja Salomo jatuh membangun rumah berhala. Membuat Tuhan melakukan hal yang protes keras. Tapi Raja Salomo di akhir hidupnya bertobat. Di kitab Pengkhotbah bahwa di bawah langit segala satu sia-sia. Takut akan Tuhan adalah permulaan kehidupan. Karena ada pengajaran firman. Bagaimana kita harus menerima siapapun pemberita firman. Siapapun termasuk yang membawa koreksi dalam hidup kita. Tanpa memandang jabatan, kekayaan, kekuasaan, bahkan senioritas di dalam pelayanan. Tidak ada hal kebesaran apapun yang Allah pandang untuk membawa berita. Berita Allah berikan sesuai kasih karunia yang dia beritakan, yang dia berikan kepada seseorang untuk diberitakan. Itulah pilihan Allah. Panggilan Allah adalah kasih karunia. Nabi Nathan, Nabi Elia bukan orang hebat, bukan keturunan Nabi, bukan orang yang diketahui silsilahnya. Dari negeri antah berantah yang Tuhan ambil. Tidak nampak jelas masa lalunya, tapi Tuhan pakai. Seringkali kita menemui hal-hal yang kita tidak ketahui, tapi hal itu dipakai Tuhan. Bagaimana cara kita merespon, memandangnya dan menerimanya, itu menentukan masa depan kita selanjutnya. Karena Tuhan berfirman. Tolong ditayangkan ayat 7. Tuhan berfirman kepada Musa. Firman Tuhan adalah solusi bagi setiap jalan kehidupan setiap orang percaya. Tetapi cara Tuhan menyampaikan firman-Nya, cara firman itu sampai kepada kita, itu cara Tuhan. Tidak bisa kita yang pilih, tidak bisa kita menentukan. Mau Tuhan lewat jalan tol, mau Tuhan lewat pesawat, mau Tuhan lewat jalan kaki, mau Tuhan pakai kereta api, mau Tuhan pakai kereta kuda, bagian Tuhan yang menentukan. Mau kusir kereta atau pilot pesawat, Tuhan yang menentukan. Karena Tuhan utus Nabi Nathan, Tuhan utus Nabi Elia, orang biasa. Sehingga yang kita harus cari, Tuhan berfirman, bukan si pembawa firman. Kalau hamba Tuhan hebat kita ikuti, kita percayai 1001%. Kalau orang biasa 1% pun kita tidak mau percaya. Karena orang itu di bawah saya. Kekayaan di bawah saya. Pemakaian Tuhan di bawah saya. Pelayanan di bawah saya. Pekerjaannya di bawah saya. Semua tidak saya pandang. Tapi ingat saudaraku, Alkitab mencatat yang bodoh dari dunia diambil Allah untuk mengalahkan yang berhikmat dari dunia. Untuk mempermalukan yang berhikmat dari dunia. Yang lemah dari dunia diambil Allah untuk mengalahkan yang kuat dari dunia. Bahkan yang tidak berarti di dunia diambil Allah untuk mengalahkan yang berarti dari dunia. Sehingga lebih baik kau menjadi orang tidak berarti, menjadi bodoh, menjadi lemah di hadapan Allah. Oleh karena kasih karunia engkau akan diambil, dipakai daripada engkau menjadi kuat, menjadi pintar, menjadi berarti. Oleh karena dunia yang mengangkat, yang memuja, yang memuji engkau. Apabila aku masih mencari pujian manusia, aku bukan hamba Kristus. Itu Paulus ucapkan. Sehingga kita Allah menolak permintaan Paulus untuk mencabut duri dalam dagingnya karena iblis menggocot dia dari sana. Allah mengatakan, cukup kasih karuniaku kepadamu, dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna bekerja. Paulus menerimanya. Musa pun menerima ketika mendapat penalti, mendapat hukuman karena sikap yang tidak patut.
dengan tidak boleh memiliki tanah perjanjian. Daud menerima koreksi dari Nabi Nathan, Ahab menolak. Akhirnya berantakan, termasuk Simson. Gak bisa diberitahu, akhirnya jatuh di dalam Delilah. Saudaraku, orang sombong akan dijatuhkan dengan sesuatu yang tidak berarti. Karena Allah ingin menyatakan dirinya. Bagaimana dia bisa memakai apapun untuk menaikkan atau menurunkan seseorang. Ingat baik-baik. Kalau Tuhan yang menaikkan, tidak ada satu hal apapun di dunia yang mampu menurunkan. Bila Tuhan yang menurunkan, tidak ada satu hal di dunia yang mampu menaikkan. Bila kau yang membuka pintu, tiada yang dapat menutupnya. Halo, katakan pada jiwa saudara, hai jiwaku berharaplah kepada Tuhan. Karena yang menghalangi kita jiwa kita. Musa terkena penalti karena emosi dia, justifikasi pemikiran dia. Raja Daud itu jiwanya berharap pada Tuhan. Karena dia katakan, hai jiwaku berharaplah pada Tuhan, bangkitlah. Sehingga yang menghancurkan jiwa kita, pemikiran kita, emosi kita, perasaan kita. Terlebih lagi pemikiran-pemikiran karena kita berhasil. Raja Ahab memandang status sebagai raja sehingga dia tidak menganggap nubuatan Elia. Raja Daud melepaskan dirinya sebagai seorang raja. Dia copot jubah kebesarannya, dia berduka, dia berpuasa memohon ampun pada Tuhan. Raja Ahab tetap duduk di kursi kebesarannya. Ketika sikap kita menerima koreksi dari Allah, duduk dengan kemegahan yang dunia berikan. Walaupun itu Allah yang angkat, dia akan sanggup turunkan saudara. Musa dilepaskan dari kepemimpinannya. Musa dilepaskan dari haknya menerima tanah perjanjian. Karena tanah perjanjian disediakan bagi setiap orang bangsa Israel yang keluar dari Mesir, termasuk Musa. Kenali Tuhan kita. Bagaimana pentingnya, bagaimana yang membuat hidup kita ketika Tuhan berfirman. Amin saudaraku. Mari kita baik-baik memperhatikan firman Allah. Kita enggak boleh cuma sekedar beribadah. Kita enggak cuma sekedar hidup dan bekerja. Kita enggak sekedar memberi kepada Tuhan. Kita enggak sekedar melayani kepada Tuhan. Tapi kita tidak memperhatikan setiap firman yang Tuhan sampaikan. Salah satunya koreksi dari Tuhan. Apalagi ketika kita ada di puncak-puncak kejayaan. Karena Musa berada di puncak-puncak pelayanan dia. Setelah sekian lama Musa memimpin bangsa Israel. Dengan enteng dia pukul batu yang dianggap salah. Dan Tuhan mulai ungkapkan yang mengagetkan bahwa kamu Musa tidak percaya sama aku. Kamu tidak menghormati kekudusanku di hadapan umatku. Perhatikan kata-kata Tuhan. Bagaimana kata Tuhan itu ya dan amin. Ternyata dalam pandangan Tuhan selama ini Musa tidak percaya kepada Tuhan dan tidak menghormati Tuhan. Apakah selama ini pemberian kita berkenan kepada Tuhan? Apakah selama ini hidup kita berkenan kepada Tuhan walaupun kita di puncak-puncak kejayaan seperti Salomo kaya, di puncak-puncak kemenangan peperangan seperti Daud, seperti Raja Saul, seperti Raja Ahab, yang dikelilingi raja-raja yang baik lalu berperang selalu menang. Tapi di dalam hidupnya banyak dosa yang harus dikoreksi oleh Tuhan. Banyak kesalahan yang harus Tuhan luruskan. Kita membutuhkan firman Tuhan. Yang akan menghidupkan setiap dosa kita. Sekaligus mempertobatkan kita. Meninggalkan dosa kita. Oleh karena Tuhan berfirman. Walaupun salah satunya dalam hal koreksi. Oleh orang-orang yang tidak pernah berarti, yang tidak kuat, yang lemah, yang bodoh di dalam pandangan kita. Amin saudaraku, biar firman Tuhan hari ini menjadi koreksi buat kita. Mengingatkan kita butuh koreksi dari Allah. Kita butuh firman Tuhan untuk menghidupkan kehidupan kita. Amin saudaraku, Tuhan Yesus berkati.